Halo semuanya guys, ketemu lagi dengan saya di Muklis Sport TV. Oke, hari ini saya ingin bahas sesuatu. Semoga gak ada yang ganggu ya, karena saya lagi ada di toko paling ramai sejagat raya ini. Di sini saya ditemani sama operator saya, Waras Dewata, dan dia sedang menggunakan headset. Oke, ini saya ingin menceritakan sesuatu tentang sepak bola guys. Kebetulan beberapa hari yang lalu, tanggal 28 Mei 2020. Jadi ternyata ada tanggal 28 Mei. Itu tanggal paling bersejarah di dalam jagat sepak bola. Ada yang tahu nggak? Mungkin masih banyak yang belum tahu. Nah, pantengin video ini terus sampai selesai karena ini bakalan seru banget. Oke? Tapi sebelum video ini lanjut, semoga kalian suka. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Tapi sebelum lanjut, kita intro dulu ya guys. Oke, kita lanjut ceritanya. Nah, ternyata tanggal 8 Mei itu adalah hari di mana FIFA melakukan kongres pertama kali. Kongres apa? Yaitu membahas pergelaran sepak bola, pesta sepak bola terakbar di dunia, yaitu membahas Piala Dunia. Intinya seperti itu. Nah, waktu itu tepatnya di Amsterdam, 28 Mei 1928. Yang memimpin waktu itu adalah Jules Rimet. Jules Rimet ini warga Prancis, lahir di 14 Oktober 1873, dan dia meninggal di Prancis juga 16 Oktober 1956. Nah, dia adalah seorang administrator sepak bola Prancis, dan ternyata dia itu adalah presiden FIFA yang ketiga. Itu saya baca di Wikipedia ya. Dan Jules Rimet ini ada beberapa fakta sih sebenarnya. Dia termasuk presiden FIFA yang paling lama ya. Dia masa baktinya selama 33 tahun. Dari tahun 1921 sampai 1954. 33 tahun. Nah, selain dia itu presiden FIFA, dia ada juga seorang presiden Federasi Sepak Bola Prancis. Itu di tahun 1919 sampai 1946. Nah, bisa dikatakan si Pak Jules Rimet ini dia itu seorang pemikir dan pejuang ya di dalam sepak bola. Atau mungkin bisa dikatakan dia itu seorang pahlawan gitu guys. Kenapa pahlawan? Karena dia yang memperjuangkan adanya Piala Dunia ini gitu loh. Sampai akhirnya dia berpikir bagaimana cara merealisasikan Piala Dunia ini benar-benar ada gitu loh. Karena sebenarnya latar belakang Piala Dunia ini sebenarnya sebelum FIFA itu dibentuk oleh presiden FIFA yang pertama, yaitu namanya Robert Guerin ya, dia itu juga dari Prancis. Itu memang sudah menggagas bahwa seharusnya ada turnamen sepak bola antar negara yang terbesar gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kalian bertanya apa yang melatar belakangi Jules Rimet ini sampai bisa berpikir untuk mengadakan turnamen sekelas Piala Dunia, ya mungkin jawaban yang paling relevan adalah itu ya. Jadi sebenarnya FIFA sebagai federasi sepak bola paling tinggi itu sudah menggagas adanya turnamen jagat raya itu. Cuma sampai berdirinya FIFA itu beberapa tahun bahkan belum sempat bisa direalisasikan gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena waktu itu sekitar tahun 1904, Robert Guerin, seorang pendiri FIFA, warga Perancis, dan beserta 6 orang temannya, yaitu 5 warga negara, 6 orang dengan 5 warga negara. Jadi 6 orang itu 5 warga negara ya. Di situ ada Prancis, Swiss, Belgia, Spanyol, dan Swedia. Nah,
sebagai pencetus dunia FIFA, dia sudah menginginkan adanya turnamen Piala Dunia. Nah, tapi kejuaraan antar dunia ini yang dilintas oleh FIFA ini memang tidak bisa begitu saja dibentuk oleh FIFA. Padahal waktu itu tahun 1904 itu sebenarnya sudah dibentuk FIFA ini. Tapi pada kenyataannya FIFA tidak bisa merealisasikan Piala Dunia ini untuk dilaksanakan. Jadi gini guys, kalau kita kembali ke awal ya, mengapa FIFA tidak bisa langsung mengadakan Piala Dunia ketika FIFA sudah dibentuk seperti itu kan? Ya karena waktu itu sepak bola ini sudah dipertandingkan di Olimpiade. Ya meskipun sebenarnya udah lama banget dipertandingkan. Cuma di beberapa artikel menyebutkan bahwa sejak 1900 tepatnya di Olimpiade Paris, sebenarnya sepak bola sudah diselenggarakan sepak bola. Cuma waktu itu memang belum dipertandingkan seperti ya. Jadi waktu itu di Paris, di Olimpiade Paris, sepak bola hanya sebatas sebagai pertandingan yang dipertontonkan atau hanya untuk memeriahkan Olimpiade itu sendiri, seperti itu. Nah, karena memang waktu itu sepak bola belum ada naungan yang menaungi, jadi belum ada FIFA gitu loh. Paham kan maksudnya? Jadi karena belum ada FIFA, belum ada yang mengatur negara-negara itu untuk mengadakan sebuah turnamen, makanya pertandingan sepak bola di Olimpiade itu hanya sebatas memeriahkan, seperti itu. Nah, tetapi pada akhirnya, jadi kita melompat 4 tahun setelah Olimpiade Paris ya, tepatnya di 1904, tepatnya di Olimpiade Amerika, waktu itu tanggal 1 bulan Juli 1904. Itu tepat 2 bulan setelah FIFA dibentuk, diresmikan. Nah, itu tanggal 22 Mei 1904. Nah, waktu itu karena FIFA sudah dibentuk dan secara otomatis panitia Olimpiade mengakui adanya FIFA, maka cabang olahraga sepak bola ini mulai dipertandingkan di Olimpiade Amerika. Tetapi waktu itu belum terlalu menjadi sebuah acuan untuk menyelenggarakan Piala Dunia. Nah, ditambah lagi ketika Piala Dunia ini semakin sulit untuk dicapai atau diselenggarakan ketika Piala Olimpiade 1908, yaitu tepatnya di London waktu itu. Karena waktu itu IOC atau International Olympic Committee waktu itu menunjuk atau mengajak FIFA untuk menjadi bagian atau panitia penyelenggaraan Olimpiade. Nah, waktu itu menganggap istilahnya seperti ini, karena FIFA masuk ke dalam kepanitiaan Olimpiade, maka banyak negara yang menganggap bahwa Piala Dunia itu belum terlalu penting, seperti itu. Jadi buat apa sih Piala Dunia? Kan sudah ada Olimpiade, kan gitu. Piala Dunia itu kan pertandingan turnamen antar negara. Lah, di Olimpiade kan udah ada. Mungkin seperti itu ya, lebih mudahnya. Nah, maka dari itu dengungan Piala Dunia ini lagi-lagi sulit untuk direalisasikan. Nah, baru setelah 6 tahun setelah Olimpiade London, tepatnya di 1914, jadi waktu itu sudah berganti ya. Presiden FIFA
udah berganti menjadi Daniel Berle Wolfall. Jadi waktu itu beliau Pak Daniel ini mempunyai gagasan bahwa harus segera bisa menyadarkan bahwa FIFA itu butuh turnamen sendiri seperti itu. Bagaimana ya supaya bisa mempunyai turnamen sendiri, jadi tidak ikut Olimpiade. Jadi memang benar-benar turnamen yang menyelenggarakan eksklusif sepak bola seperti itu. Nah, karena emang sejatinya FIFA sebagai organisasi paling tinggi sepak bola di dunia, dia mempunyai hak untuk mengadakan turnamen sendiri ya di lingkup anggotanya seperti itu. Nah, akhirnya Pak Daniel ini mempunyai ide bahwa FIFA harus mendeklarasikan bahwa Olimpiade itu hanya menjadi kejuaraan turnamen sepak bola antar negara untuk pemain amatir. Jadi paham kan maksudnya? Karena waktu itu mayoritas peserta Olimpiade itu adalah pemain-pemain amatir. Terkecuali waktu itu Britania Raya atau Inggris, itu memang kebanyakan pemain profesional. Nah, dengan adanya deklarasi tadi, itu menjadi ide cerdik dari sang presiden Pak Daniel Berle tadi untuk mengangkat lagi wacana Piala Dunia. Jadi lebih rincinya begini guys, Olimpiade itu kan diisinya itu kan pemain-pemain amatir ya kan, pemain amatir, sehingga turnamen itu kurang menarik, kurang berkelas. Jadi diperlukan turnamen yang lebih berkelas, yang lebih menarik gitu. Oleh sebab itu harus ada turnamen yang benar-benar eksklusif untuk turnamen antar negara yang berkelas dan untuk semuanya pemain profesional. Nah, dengan kata lain, ya Piala Dunia itu sendiri. Dan di bawah naungan FIFA sendiri, bukan di Olimpiade lagi. Nah, sehingga banyak negara yang mulai serius. Jadi dengan adanya ide seperti itu, FIFA mencoba untuk selalu menjaga asa bahwa Piala Dunia itu harus benar-benar bisa direalisasikan di masa depan, seperti itu. Nah, waktu itu memang karena seperti itu banyak negara yang mulai serius menyiapkan pemainnya sehingga menjadi pemain profesional dan sepak bola menjadi berkembang pesat. Oke, dan akhirnya di puncak dari keseriusan FIFA ini untuk mengadakan Piala Dunia itu memuncakkan hasil guys. Jadi mulai menampakkan hasilnya gitu ya. Kenapa? Ini pertanyaan menarik. Kenapa? Karena begini. Waktu itu tahun 1928, itu tepatnya di Olimpiade Amsterdam ya, 1928. Setelah selesai Olimpiade, jadi ada wacana untuk Olimpiade berikutnya kan, Olimpiade di 1932. Waktu itu Olimpiade itu akan diadakan di Amerika. Nah, di sini ada beberapa poin penting yang membuat percepatan Piala Dunia itu ada. Jadi gini, selesai di Olimpiade 28 di Amsterdam dan menuju ke Olimpiade Amerika 1932, wacana untuk meniadakan cabang olahraga sepak bola tidak dipertandingkan lagi di Olimpiade Amerika. Apa yang menyebabkan? Karena waktu itu di Amerika, yang pertama, di Amerika tidak terlalu begitu populer cabang olahraga sepak bola. Yang kedua, ditambah dengan di Olimpiade hanya pemain-pemain amatir yang bermain kan begitu ya. Jadi
kurang menarik lah. Ditambah lagi di Amerika tidak terlalu populer. Nah, karena waktu itu seperti itu kejadiannya guys, makanya si Pak Julius Rimet ini, karena waktu itu udah ganti ya, dia jadi ke Pak Julius Rimet karena 1928 itu sudah berganti menjadi Pak Julius Rimet, si presiden FIFA-nya ya, sudah ganti, sudah yang ketiga ini. Akhirnya di bawah kepemimpinan beliau, Pak Julius Rimet ini, diadakan pertemuan guys, langsung di Amsterdam, gitu ya, memutuskan untuk segera mengadakan Piala Dunia secepatnya, gitu. Jadi waktu itu Piala Dunia kan Olimpiade 1928, sedangkan 4 tahun lagi 1932 itu Olimpiade Amerika. Nah, di pertengahan tahun itu, yaitu 1930, mereka berpikir untuk segera mengadakan Piala Dunia yang pertama. Pada akhirnya percepatan Piala Dunia ini ya segera harus direalisasikan. Waktu itu memang langsung segera diiyakan, kemudian mereka mencari tuan rumah Piala Dunia yang pertama, siapa yang berminat, seperti itu. Dan waktu itu ada 5 negara yang mencalonkan menjadi tuan rumah. Yang pertama Italia, Spanyol, Belanda, Swedia, dan Uruguay. Tapi karena beberapa pertimbangan, FIFA memilih Uruguay untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia yang pertama. Jadi di situ ada 3 pertimbangan ya, yang beberapa artikel saya kumpulkan. Ada 3 pertimbangan utama mengapa FIFA memilih Uruguay untuk menjadi tuan rumah. Yang pertama adalah pada tahun 1930, jadi memang FIFA sudah berencana untuk menyelenggarakan Piala Dunia pada tahun 1930. Nah, pada tahun 1930 itu adalah bertepatan dengan Uruguay merayakan 100 tahun kemerdekaannya. Catat ya, tepat dengan 100 tahun Uruguay merayakan kemerdekaan, merdeka negaranya. Yang kedua, Uruguay bersedia membangun stadion baru untuk melaksanakan Piala Dunia. Pertimbangan yang ketiga adalah Uruguay bersedia membiayai perjalanan seluruh peserta Piala Dunia. Nah, memang karena Uruguay lagi seneng-senengnya ya waktu ya, karena ada pesta ulang tahun seperti itu, makanya mereka mau mengeluarkan banyak biaya, membangun stadion lah, membiayai perjalanan peserta lah, seperti itu. Dan ini memang benar-benar menjadi angin segar untuk negara-negara anggota FIFA, terutama mereka-mereka yang menginginkan adanya Piala Dunia, seperti itu. Nah, setelah digodok lagi siapa pesertanya, di sini FIFA menemukan banyak kendala, karena memang waktu itu terutama negara Eropa ya, karena waktu itu memang negara benua Eropa ke benua Amerika itu memang jauh, dan mereka membutuhkan perjalanan yang sangat lama, jadi menggunakan kapal kan waktu itu. Hanya dengan lobby-lobbynya Pak Julius Rimet ini, beberapa negara Eropa mau untuk mengikuti Piala Dunia. Di antaranya Prancis, negaranya Pak Rimet ini sendiri, terus Rumania, Belgia, dan Yugoslavia. Itu 4 negara Eropa ya. Nah, terus ada 7 negara Amerika Selatan, yaitu Uruguay sebagai tuan rumah sendiri, Brasil, Argentina, Paraguay, Chili, Peru, dan Bolivia. Dan 2 setelahnya ada Amerika Utara, yaitu diwakili Amerika Serikat dan Meksiko. Jadi total dari seluruh peserta Piala Dunia yang pertama tahun 1930 itu adalah 13 peserta, yaitu 4 dari Eropa,
7 dari Amerika Utara dan 2 dari Amerika 7 dari Amerika Selatan dan 2 dari Amerika Utara. Nah, di situ banyak sekali hal-hal yang menarik yang bisa kita simpulkan ya, bahwa ternyata sekolahnya Piala Dunia pun itu banyak hal yang perlu diperjuangkan. Bahkan sampai waktu itu banyak negara yang masih belum mau atau belum menganggap penting Piala Dunia. Tapi karena perjuangan beberapa tokoh-tokoh di sepak bola, terutama di tokoh-tokoh sepak bola di petinggi-petinggi FIFA, maka sepak bola Piala Dunia ini bisa terwujudkan ya. Coba kalau kita pikirkan bahwa seandainya tidak ada tokoh-tokoh seperti mereka, kemungkinan sampai saat ini Piala Dunia tidak ada ya. Kemungkinan ya, itu hanya kemungkinan menurut saya pribadi. Mungkin teman-teman juga punya pendapat sendiri. Dan beberapa dari artikel-artikel yang saya baca memang tidak semuanya lengkap. Bila teman-teman punya masukan atau punya pendapat lain atau punya artikel lain yang lebih bagus, teman-teman bisa berikan di kolom komentar. Oke? Itu mungkin cerita dari lahirnya Piala Dunia. Dan siapa yang menjadi juara di Piala Dunia pertama, itu adalah hal yang paling menarik. Karena waktu itu memang banyak sekali tim-tim yang bagus ya. Sesuai dengan artikel yang saya baca, saya yang baca artikel karena saya membaca beberapa artikel. Memang ini sebenarnya beberapa artikel yang saya baca, saya sinkronkan, saya jadikan satu, saya bacakan ke kalian. Jadi juaranya adalah Uruguay. Waktu itu Uruguay final melawan Argentina. Waktu itu skornya adalah 4-2 untuk kemenangan Uruguay, tuan rumah. Nah, semoga kalian suka dengan video saya ini, dan semoga saya nanti bisa membuat video-video lain yang lebih bagus. Kritik dan saran dari kalian yang membangun bisa kalian berikan di kolom komentar. Dan tolong bila ini memang masih kurang ya, karena saya memang hanya iseng-iseng, dan semoga ini kalian suka. Dan jangan lupa untuk saya lagi like video ini. Kalau kalian suka, coba like ya, dan subscribe. Kalau nggak suka pun nggak masalah, karena itu hak kalian. Oke? Sampai sini cerita yang pertama dari saya tentang sepak bola. Semoga lain waktu kita bisa bercerita lagi tentang cerita yang lain dan lebih bagus lagi. Tetap semangat dan salam olahraga.